yang benar gitu ya, tapi adalah untuk mengubah bentuk data ya yang sepadan, yang sepadan, yang sempat. Jadi artinya tidak merubah nilai, tapi bentuknya berubah. Itu kalau dalam machine learning. Contoh, mana ya? Contoh misalkan ada data nilai. Data nilai itu kan range-nya antara 0 sampai 100 gitu ya. Atau 0 sampai 10. Kemudian tinggi badan, range-nya berapa? Kalau kalian range-nya misalkan 150 sampai 180. Kan beda ya, ada yang 0 sampai 100, ada yang 150 sampai 180. Nah, ketika dua jenis data tadi itu diproses ke dalam model machine learning, maka eh, ini sama-sama ratusan sih ya. Atau ini deh, ada yang biner. Biner itu kan cuma satu sama nol ya. Gitu. Maka dia eh, apa namanya, satunya di dalam data, misalkan data biner satu sama nol, jenis kelamin lah ya, jenis kelamin laki-laki satu, yang nol perempuan. Nah, satu di dalam data jenis kelamin dengan satu di dalam data nilai kan beda. Sama juga satu di dalam nilai dengan satu di dalam tinggi badan itu akan berbeda. Misalkan terjadi salah input ya. Nah, maka perbedaan inilah yang mengharuskan adanya transformasi di dalam mesin learning. Jadi ada transformasi, disamakan range-nya, skalanya. Gitu ya, ditransformasi, diubah bentuknya sehingga menjadi normal gitu, yang kita sebut dengan normalisasi data. Ditransformasi. Sama dalam apa namanya, matematika juga kan Anda mengenal transformasi ya. Transformasi Laplace. Ya, diubah dulu, diapakan? Ada rumus transformasi kan? Atau di dalam bab transformasi juga kita belajar kan, ya biasanya transformasi dengan cara dicerminkan ya terhadap sumbu X, sumbu Y. Nah, itu kan tidak berubah titiknya atau bentuknya atau nilainya. Tapi yang berubah adalah dia ada di bagian mana. Ya, nilainya tidak berubah, tapi bentuknya. Tujuannya apa? Untuk mempermudah kan biasa gitu. Nah, kalau dalam machine learning tujuannya adalah agar mesin itu tidak salah membaca data, karena dia kan bacanya numerik dan dianggapnya salah sama semua gitu ya. Mau range-nya berapapun. Tujuannya itu. Nah, tapi kalau di dalam bahasan ini uh, transformasi adalah apa namanya, mengganti ya, mengganti saja ya, di bab ini mengganti. Nah, di sini ada fungsi di dalam Excel, masih Excel yang kita pakai ya, adalah replace. Replace, fungsi replace dia menggantikan bagian dari string text berdasarkan jumlah karakter yang Anda tentukan dengan string text yang berbeda. Jadi stringnya berapa banyak karakter, kemudian mau gantinya jadi apa. Kalau ada tambahan B-nya, replace B, menggantikan bagian dari string text berdasarkan jumlah byte. Jadi ada B-nya, ada byte-nya. Jumlah byte yang ditentukan berapa dengan string text yang berbeda. Gitu. Jadi replace selalu menghitung setiap karakter byte tunggal atau byte ganda sebagai satu. Tak peduli apa pengaturan bahasa defaultnya. Nah, ini contoh, bukan contoh ya, sintaksnya. Sintaks dari fungsi replace. Old text, teks yang lamanya apa, start number, ya, mulai dari bit ke berapa, number karakter, ya, berapa banyak karakter, kemudian new text, ya, mau diganti jadi apa. Nah, kemudian replace B, dia menghitung setiap karakter byte ganda sebagai dua. Kalau tadi satu ya, byte ganda sebagai satu. Ini sekarang byte ganda sebagai dua.
Saat Anda mengaktifkan bahasa pengeditan yang mendukung DBCS dan menetapkannya sebagai bahasa default. Jika tidak, replace B menghitung setiap karakter sebagai B. Nah, ini contohnya replace B, old text, start number, number bytes, new text. Sama ya, kayak tadi ya. Hampir sama. Kita lihat, nah, sintak fungsi replace dan replace B melalui argumen berikutnya. Ini old text, apa sih argumennya ya? Tadi old text itu teks lama ya, diperlukan teks di mana Anda ingin mengganti beberapa karakter. Start number itu apa sih maknanya? Posisi karakter di old text yang ingin Anda ganti dengan new text. Number karakter, jumlah karakter di old text yang ingin Anda ganti dengan new text menggunakan replace gitu. Berapa karakter ya? Kalau di new di apa tadi namanya? Number karakter. Number bytes, ya, jumlah bytes di old text yang ingin Anda ganti dengan new text. Kalau menggunakan replace B. Nah, new text-nya itu teks yang akan menggantikan, ya, menggantikan di old text. Nah, ini kita juga bisa pakai fitur find and replace. Ya, ini udah biasa kita pakai ya, find and replace. Gitu. Nah, ini banyak trikinya ya. Kadang-kadang kita find and replace tidak hanya di Excel, tapi juga di Word, gitu ya. Kadang-kadang kita mau mengganti spasi saja atau kita ingin mengasih spasi setelah huruf apa gitu ya. Nah, ini bisa macam-macam fungsinya. Ya, tergantung apa namanya. Ini kayak keterampilan juga ya, pakai find and replace. Begitu kira-kira. Find and replace. Stop dulu ya. Nah, di online learning Anda pertemuan ke-12 ya. Ada file Excel ya. Ini yang tadi ya. Transformasi data bahannya. Kemudian videonya boleh Anda tonton. Nah, di penugasan, nah ada file COVID. Nah, Anda download. Kemudian, nah, kita cobakan penggunaan. Kalau di sini kan dia mintanya data analis pada Excel add-in yang kemarin nih ya. Kita cari-cari datanya apa, kita bikin sendiri. Nah, ini di sini baru masuk ke tugas 12. Boleh dicoba lagi. Nah, tapi kita coba dulu tadi apa replace ya. Replace. Di download. Ya, semuanya bisa buka Excel nggak? Bisa ya. Download. Nah, nanti dibuka. Karena saya udah download sebelumnya. Oke, saya stop dulu. Silakan Anda download. Rifdah sudah belum? Ini kenapa nggak mau pada buka kamera? Kita lagi belajar. Sudah? Nah, kemudian Anda cobakan ya. Cobakan fungsi filenya dibuka. Kayak gini ya.
Oke, filenya kayak gini bukan? File apa sih katanya COVID-19 Indonesia Time Series Total Rural Village Area. Ini data penderita ya. Ini data di apa nih, geografis ya. Areanya berapa kilometer, population, jumlah penduduk, kepadatan penduduk. Nah, ini lokasi, longitude, latitude, new cases per million. Berarti apa nih? Persen per per juta penduduk gitu ya. Total kasus per million. New death ya, kematian yang baru per million. Kemudian total death, ini kematian baru, ini akumulasinya ya, total death-nya. Total death per million, total death per 100.000. Face case fatality rate, berarti apa? Tingkat kasus fatal gitu ya. Ini mungkin tingkat kasus berat gitu kali ya. Kayak ini tingkat kasus yang dia sembuh, growth factor, tingkat pertumbuhan kasus baru, tingkat pertumbuhan, faktor pertumbuhan kematian baru. Ini kok nggak ada di sini. Oh, nyambung. Ya. Nah, dari sini ya, misal Anda mau ganti istilah DKI Jakarta sekarang namanya jadi apa sih? Ya, Anda daerah DK aja, I-nya nggak ada. Daerah khusus aja. Misal ya, ID, ID. Jakarta masih singkatannya JK. Locationnya singkatannya JK masih Jakarta. Tapi nama di provinsi ya cuma DK aja. DK Jakarta misal ya. Gimana kira-kira kita gunakan fungsi replace tadi ya. Kita gunakan fungsi replace di kolom N. Ya, replace. Kita bisa gunakan replace saja atau replace B fungsinya. Oke, saya tutup. Ya, kita minta eh, teman Anda untuk demokan. Siapa ya yang ditutup aja kameranya ya? Putri Kurniasari. Ya, Bu. Ya, boleh Anda demokan. Mau kan apa? Iya, mengganti tadi di kolom provinsi Oh, kan tapi Excel saya tuh berantakan, Bu. Gimana ya? maksudnya Saya juga nggak ngerti sebentar. Saya izin share screen ya, Bu. ya, kamu kenapa nggak buka kamera? Oh iya, sebentar. Ini, Bu. Ini kenapa? Ibu di saya juga begitu. Maaf. Mungkin ini CSV biasanya begini.
Data, location, location isocode, location. Ini di mana nih filenya? A1 ya? Oh, date. Sebelahnya coba kosong pasti ya. Iya. Kamu di Iya. A1, sekarang di B1 coba selnya. B1 Di kosong ya? desa itu kosong. Iya. Mana? Oh iya. Kalau A2 ada isinya. Ada Tapi B2 kosong. B2 kosong. Iya, berarti numpuk semuanya A. di A ya. kolom A gitu. Konversi aja. Biasanya yang kayak gini CSV ya. Kamu import aja. Ini extensionnya apa kamu save-nya? CSV apa Excel? Ini Excel. Excel ya. Ya Anda convert aja. Gimana, Bu? Coba ya, dicoba. Saya biasanya import dari CSV ke Excel. CSV bentuknya begini. Nah, sekarang Anda coba eh, di menu apa ya? Import kali ya. Import itu di insert mungkin. Import, import di data berarti ya. Sorry, kalau import di data from, nah itu tadi filenya. Berarti Anda boleh ke yang baru aja biar nggak bingung. Atau yang nggak apa-apa lah di situ nanti di new sheet ya. Di data, terus Anda eh, tahu maksudnya di data, di menu data? Ya, di menu data itu kemudian import existing connection. Kok gitu ya? Nggak ada from text, from get data tuh nggak ada. Nggak ada, Bu. Ini di data, from data, from. Ini Maaf Ibu, from. izin From text. bantu kali. Ya, silakan. Pakai yang teks kalau nggak salah Bu. Itu bisa deh. Soalnya Ini. teks sama Ah, CSV selalu sama. oh ya. Deh, from text. Masukin datamu. Yang tadi. Iya, Ini import ya, Bu? iya. Ini gimana? Delimited ya? Udah eh, apa namanya? eh My data has header jangan lupa. Delimited terus. Delimited. Biar Ya kan udah kalau deh. komanya bisa kalau di CSV itu buat misalnya tabel-tabel gitu ya Bu. Heeh. Iya pakai delimited biasanya. Ya Udah dari delimited situ. ya. Udah. Next. Next atau finish ya? Udah, langsung finish. Dia masukin ya existing worksheet. Where do you want to put your data? New worksheet aja, new. Ya, Oke, oke. Bu. Ya, oke. Udah. Sekarang di COVID yang sebelah tuh, yang COVID-19 Indonesia. Sheetnya pindahin ke sebelahnya. Oh, ini. Ya, itu. Udah cek. Belum ya? Belum. Berarti ada yang belum ya. Ulangin lagi berarti prosesnya. Tab-nya kali ya. Delete lagi aja. Delete lagi sheet-nya. Atau Ctrl Z. Di undo. Bisa nggak di undo? Nggak bisa ya. Mati ya. Ulangin lagi ya. Dicoba-coba aja.
Ya di sheet yang bukan. Prosesnya ulangin lagi, tadi ada yang belum kayaknya. Oh, oke, Bu. Ada yang belum di checklist, maksud saya. Ulangin lagi, import lagi. Ini, ini from text. Ya, tapi benar ya, koma kali, koma. Tadi Oh, apa? Koma ya? tadi nggak diubah. Iya, tadi kan tab kan kita pakainya. Ini tadi ininya koma kan? The screen lets you set the limiter your data contains. You can see how your text is effective in preview below. Coba koma. Nah, betul ya. Deh, Finish apa next? next. Finish. Ya. Ini, ini. Ya, new. D. Betul kan? Coba. Dah, udah bisa sekarang pakai fungsi replace. Berhenti dulu. Yang lainnya bisa nggak? Nanti. Berhenti dulu maksudnya. Berhenti apa? Ya udah cukup. Makasih Putri ya. Terima kasih kembali, Bu. Yang lain masih ada yang beda tampilannya? Semuanya sama? Nah, kita cek lagi ya. Cek-cek. Masih adakah yang masih tutupan? Justra, Brian, Sosial, mana sih Juska? Eman-eman kuota ya. Tutup kamera. Mendingan mana ongkos ke kampus apa beli kuota? Nggak ada yang mending ya kalau belajar itu eh, kita nggak bicara lagi tentang berapa kos yang dikeluarkan gitu. Karena ilmu itu ya ketika kita mencari ilmu itu pengorbanan sebesar apapun itu akan terganti gitu. Nah, itulah kalau kita mencari ilmu niatnya memang benar-benar ya karena perintah Allah gitu. Itu kos berapapun tuh tergantikan. Kalau niat mencari ilmunya kosnya seminimal mungkin, dapat nanti kerjaan yang gajinya gede, itu selalu pikirnya untung rugi. Nah, ya dapatnya segitu, keluarnya segitu ya dapatnya segitu lagi. Nah, itu yang berat ya. Nah, itu kata orang itu kurang berkah. Tapi kalau kalau berkah itu jalannya itu dimudahin aja. Nggak niat cari uang, uangnya datang sendiri. Nah, contoh, tadi siapa yang komentar? Yang teks siapa tadi? Laki-laki. Saya nggak bisa lihat semuanya soalnya di sini. Siapa? Mas Tadi Bu, saya. Triton. Nah, Enggak, misal. itu Bu, itu ini ya Bu, nama Ini kelompok Bu. misal aja gitu. Nah, ini misal. Kadang-kadang kan kita cuma spontan ya, tapi kan kita belajar itu nggak cuma satu arah gitu ya, dua arah gitu. Nah, saya yakin kalau kalian tuh semua di sini calon guru semuanya niatnya kan mengabdi gitu ya, gitu. Nah, efek dari pengabdian, nah, saling sharing, efeknya apa? Oh, berarti eh, ketika
Anda dengar komentar atau apa gitu ya, Anda langsung inget kan? Terus sering dong yang namanya di kampus itu ada kegiatan apa gitu ya. Misal dulu pernah ada eh, namanya apa? Anda kan naik naik TJ ya tiap hari ya. Ada yang naik TJ tiap hari ya. Banyak lah. Sebelum TJ itu ada proyek besar yang dikerjakan mahasiswa, non mahasiswa, yaitu survei. Survei namanya apa ya? Survei pengguna jalan apa-apa ya namanya. Gitu. Survei dulu kerjasama dengan JK. Disurvei rutenya mana yang banyak didatangin sehingga itu jadi trayek busway. Nah, yang dipilih yang mana? Oh, ini nih. Yang bisa statistik. Nah, contoh. Pasti kan masuk duluan. Nah, itu. Kayak begitu. Jadi, keaktifan Anda juga jadi portofolio gitu untuk karir. Ini bahkan baru di kelas ya. Belum nanti ke depannya tuh. Bu guru juga begitu. Mana nih yang biasanya muncul, yang mana yang kurang muncul, mana yang sering sharing, mana yang itu itu namanya apa ya? Udah jadi pola umum begitu. Jadi kan kita guru ya, ke depan gitu juga kasih contoh ke muridnya. Ini etika banget nih, etika banget. Emang etika ada yang bukan banget ya. Jadi nggak cuma sebagai PJ ya, kalian sebagai mahasiswa ya harus uh, saling menghormati, saling menjaga attitude dan seterusnya. Jadi kalau dosen masuk, buka kamera semua. Gitu. Anda kan udah dewasa semua kan? Jadi ya saling mengingatkan lah. Gitu. Karena efek kecil itu nanti Anda keluarnya udah lulus itu guru dari mana? Lulusan UNJ, pendidikan matematik loh. Padahal kalau saya lihat ya di hampir semua sekolah di Jakarta itu kalau ada lulusan dari UNJ, apalagi untuk pendidikan matematik, mereka sangat bangga. Sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang berprestasi, itu guru matematikanya rata-rata lulusan UNJ gitu. Pendidikan matematika UNJ. Makanya ya nggak cuma pintar, tapi harus tadi ya jaga gitu diantaranya. Ya kalau saya punya kewenangan pilih kepala sekolah, misalkan ini diantaranya guru-guru semua. Yang saya pilih yang mana? Yang pertama yang tidak hanya pintar, pasti pertama yang attitude-nya paling baik. Karena kan pendidik. Ya ini contoh. Nah ini kita masih belajar ya. Jadi salah kalau saya mengajar, tapi saya tidak menegur. Karena ini semuanya nanti bakal jadi pendidik ya, bukan lagi cuma guru, tapi pendidik generasi yang menyiapkan pemimpin di Indonesia. Gitu. Anda tuh jasanya akan besar sekali. Gitu. Makanya harus dipersiapkan dengan sangat baik ya, tidak hanya kepintaran, mengelola kelas, attitude segala macam itu harus harus mendekati sempurna. Kalau sempurna kan milik Allah ya nggak mungkin. Malaikat aja nggak pernah salah. Kalau Anda harus sesempurna mungkin Anda bisa. Karena semuanya itu ditiru Anda. Ya, bahkan anak saya aja nggak mau ikutin saya. Orang tua nggak mau diikutin. Yang dicari, yang dilihat gurunya. Kalau dibilang, ini saya gurunya gurumu loh gitu. Nggak, dia nggak percaya. Dia percaya gurunya. Benar nggak? Benar nggak, Elias? Ya. Nah, jadi Anda harus ya berusaha terus ya sebaik-baik mungkin untuk selalu jadi lebih baik. Oke, tadi saya terima kasih sama Putri ya. Ternyata ada yang nggak pas baru download doang ya. Baru download aja udah nggak pas, udah nggak sama gitu. Karena bacanya ya eh, formatnya mungkin yang
ke save ke PC kamu dengan yang diupload eh, di di online learning itu beda. Jadi bentuknya seperti itu, seperti CSV kebacanya. Ya. Nah, selanjutnya kita coba pakai fungsi replace ya. Sama fungsinya bisa Anda lihat di Excel, kemudian bisa Anda lihat cara penggunaannya di Help. Siapa mau coba? Karena semuanya belum semua ternyata ya buka buka kamera. Kenapa yang belum buka kamera? Adakah apa karena jaringan? Coba saya panggil ya, Rosita. Karena salah juga saya ya maksain buka kamera ternyata nggak memungkinkan gitu. Iya, Ibu. Jaringannya lemah. Hadir, Ibu. Hadir nggak bisa buka kamera atau ada halangan? Bisa, Bu, tapi kalau buka saya nge-lag. Oh nge-lag. Oke. Kamu bisa izin gitu ya, Bu, izin. Nah, kamera saya tutup sementara. Jostra, tadi udah saya panggil belum sih? Belum ya? Jostra Brian Social Daily. Oke, bisa open? Hadir, Bu. Ya, bisa open ya Jostra. Jostra bisa dengar suara saya? Bisa, Ibu. Maaf, Ibu. Open apa ya, Ibu? Open kamera. Oh, udah, Ibu. Oh udah, cuman itu jaringan kali ya, tiba-tiba tutup apa gimana? Atau baru di open? Iya, baru di open, Ibu. Oke, nggak ada halangan untuk open kamera ya? Mudah-mudahan nggak ada, Ibu. Iya, terima kasih Josra. Muhiban, ada? Ya Bu, sebelumnya maaf Bu, saya izin tidak menyalakan kamera Bu. Tapi saya salah menyimpul. Gimana, Muhiban? Saya izin tidak menyalakan kamera Karena? karena agak terkendala dari jaringan Bu. Oh, jaringanmu. Oke, tapi bisa Iya, nyimak? iya, ya, aman Bu. Saya soalnya pakai Aman. data Bu. Oh gitu. Sekarang kamu sudah buka file Excel-nya? Hmm. Oke. Kamu sudah berhasil pakai fungsi replace? Kenapa Bu? Kamu sudah berhasil pakai fungsi replace? Masih nyoba-nyoba Bu. Belum. Dicoba ya. Nanti saya mau lihat ya hasil kamu bagaimana. Muhammad Nur Hidayat, ada nggak? Hadir Bu. Ya. Kenapa nggak open? Eh, saya di sini dari tadi udah mencoba cari alternatif device Bu. Di Hmm. sini saya pakainya pakai HP karena dari tadi Hmm. laptopnya bolak-balik nggak bisa Hmm. join Zoom karena WhatsAppnya terus kayaknya WhatsAppnya lama nggak kebuka jadi synchronize-nya tuh lama. Dari tadi masih 0%. Jadi Oh, jadi kamu joinnya di laptop pakai HP kan? dan Nah, saya joinnya di HP jangan Bu. pakai link. Jadi pakai kode username dan password. Namanya apa sih? Namanya apa di itu? Dia pakai yang Azah. dikirimkan sama Haza. Iya, pakai. Jadi kalau di HP kan saya pakai paketan sendiri ya. Jadinya terlihat dari tadi hanya satu bar batang sinyal dan dua batang sinyal. Jadi Oh, kalau ini ada di HP. weekend, Oke, oke, ya oke. sekarang saya di HP. Gitu, Bu. Oke di HP nggak apa-apa. Tapi kamu Excelnya bisa buka? Di laptop buka Excel, Bu. Ya, bisa. Download bisa? Kalau download, alhamdulillah bisa. Cuma tadi terkendala di itunya aja, apa di Zoom-nya. Dari tadi udah nyoba replace. Replace itu kan berarti cuma mengganti kata ya, Bu ya, kayak kita find Oh, DKI replace. Jakarta mau diganti jadi Surabaya gitu-gitu. Dari tadi udah coba sih Bu. Oh iya, meeting ID-nya. Oh iya, kamu udah bisa ini kan ya? Pakai HP ya? Oke, nggak masalah. Ehm, Baiknya sih kalau ada misalkan Anda Zoom-nya terkendala karena kita mau Zoom sambil bisa tampilkan, Anda beritahu gitu ya.
gitu. Karena kalau tidak diberitahu kan nggak tahu. Jadi dianggapnya kamu nggak mau buka kamera ya. Ya saya nggak buat aturan yang nggak open langsung saya remove. Nggak begitu. Tapi saya anggap Anda sudah paham bahwasanya ketika saya buka kamera ya semuanya mohon buka kamera juga. Gitu. Oke, berarti sudah bisa ya semua download Excel-nya dan tampil sebagaimana Putri tadi. Oke, selanjutnya ada yang mau menampilkan file bagaimana fungsi replace-nya? Ada? Siapa? Ada yang raise hand nggak? Terlalu gampang ya. Tapi ternyata tadi cuma download ada aja kadang-kadang trouble ya. Nah, coba kita lihat. Muhammad Yusuf Firmansah. Sudah belum, Yusuf? Eh, untuk data Mm-mm. Excel-nya sih udah Bu, tapi untuk fungsi replace-nya belum belum apa ya, belum bisa sih Bu. Gimana Hmm. ya Bu? Oke, ada yang sudah bisa? Kenapa? Nggak, saya tanya temanmu yang lain. Ada yang udah bisa? Kalau saya nyoba di kolom lain biar nggak hilang kan data sebelum Mm-mm. masih belum bisa Bu. Belum. Coba kita tanya Elizabeth. Elizabeth bisa, Elizabeth? Belum bisa, Ibu. Belum Saya bisa belum yang bisa mana? download nya. Iya. Belum bisa download? Enggak, udah download tapi nggak bisa, belum belum ngerti replace-nya, Bu. Oke, replace-nya belum. Arni bagaimana? Sama Ibu, udah download tapi belum ngerti di replace jadi dari tadi masih nyoba-nyoba. Oke. Ada nggak fungsi replace ya? Ada yang sudah berhasil belum? Saya bisa ya, Bu. Benem. Oke. Siapa tuh? Saya, Bu. Sania. Mas Anil. Hmm. Oke. Boleh share screen? Oke, saya insert screen. Udah kelihatan belum, Bu, suara ini? Layar. Sudah ada share screen-nya? Udah kelihatan kan, Bu? Sudah. Oke, tadi Ibu perintahnya mintanya ganti yang ini ya, apa namanya? Ya, Yang DKI provinsi. Hmm. Ini udah saya location. ubah semua tuh locationnya. Kamu Kalau ubah jadi tadi apa? saya caranya sih dari sini ya. Saya klik dulu kolomnya. Ini langsung ke sana. Hmm. Shortcut kolom itu kan biar gampang kita langsung klik di sini ya. Jadinya langsung kena semua dari atas sampai bawah. Jadi nggak perlu di drag sampai Iya. bawah tuh. Mm-mm. Jauhan. Yang atas saya pencet yang ada tanda loop ini di kiri Ya. pojok kanan atas. Terus kita klik replace. Dari replace ini tinggal kita ganti aja. Jadi agak typo maka saya ganti lagi. Misalnya kita balikin lagi ke tadi. Kita klik replace all dia harusnya udah berubah semua tuh.
Udah Bu, itu aja. Cuman nih saya agak heran ya, ini emang kasusnya minus ya Bu ya di aktif sini ya. Soalnya ada yang minus tapi ada yang plus juga datanya saya pas saya ubah gini. Apa minus apa? Ini yang total case ada yang minus 22 Oh, ya. Ini mau minus begini apa gimana Bu datanya? total activity Mm-mm. Ada yang minus soal harusnya datanya. sih total total kasus aktif ya. Harusnya sih namanya total kan jumlah ya. Jumlah harusnya eh, tidak negatif ya, positif. Tapi Iso enggak? Iya. harusnya sih lihat di deskripsi filenya kalau ada, apakah dia kasih negatif berarti udah sembuh atau bagaimana? Harusnya ya. Nah, tapi kalau secara umum memang biasanya total kasus berarti kan ada ya. Berarti ini termasuk data yang eh, Minus. dengan noise gitu. Kalau memang ini secara umum ya, secara umum noise berarti harusnya jadi positif ya. Tinggal kita mutlakkan. Nah, kita lihat total aktif case-nya itu ada hubungannya dengan total kasus yang sebelumnya, new cases dengan Total total defisit. kasus sebelumnya di jumlah mungkin. Enggak, itu dia penghasil dari ngejumlahin new active case sama total death sih, Bu. Oh gitu, Ini. benar ya. Oh, Berarti kalau begini. harusnya plus ya. Iya, kalau begini. 2 dengan 0, 2. 1 dengan 0, 2 dengan 20. Tapi 2 dengan 20 dia minus 18 tuh. Oh ya kah? Ya, 2 dengan 20 yaitu 18 minus 18. Sebentar. 245 minus 16. Berarti rumusnya bukan itu kali ya. New active case, total case. Total sih harusnya sebelum sebelumnya ditambah yang baru gitu kali ya. Iya, seharusnya gitu. Aduh, salah. Total active cases apa ada tambahannya nggak tulisannya? Sebentar, Coba sini headernya tadi di saya... apa namanya ada tambahannya nggak? Total active cases apa? Udah gitu doang ya? Iya gitu doang, nggak ada deskripsi apa. Bingung juga kenapa bisa minus itu. Mm-mm. Soalnya di sini angkanya juga nggak selalu besar. 23 min 22 jadinya minus 19. Total. Ya, Kan sudah. ada total. Kenapa ada new active cases, total active cases? Ya anggap aja bener gitu kali ya. Ya udah. Tinggal dipositifin. Iya mungkin ya. Ya kita main Berarti aja ini di situ. udah Nanti aman ya, berarti ya. sesuai apa tidak sesuainya ini belakangan. Nah kalau kita mau bikin model ini nggak boleh diemin ini. Kita harus cari tahu setiap variabelnya apa definisinya. Karena yang tahu definisi itu adalah yang ambil data. Nah, yang bagian analisis data dengan yang ambil data itu harus sama pemahamannya tentang kolom, ya, kolom tersebut atau variabel tersebut dan isinya harusnya apa. Jadi dia akan koordinasi kalau ada salah kayak gini dia tanyakan ini jawab isinya benar seperti ini atau bagaimana. Gitu. Kalau tidak memungkinkan kayak contohnya gini, yang ngambil data entah entah siapa terputus ya hubungannya, kemudian waktunya juga sudah beda jauh. Nah, maka kita harus upayakan sendiri ya, bagian data analis itu harus upayakan sendiri kira-kira ini kesalahannya di mana. Gitu. Jadi Anda cari itu definisinya nih. Biasanya orang dalam input data mengistilahkan ini hitungnya dari mana. Gitu. Kalau memang total itu sebagaimana total kasus ya harusnya positif. Nah, maka Anda cari tahu. Bisa jadi rumusnya bukan dari penjumlahan,
Bisa jadi ada yang lain, jadi dia pakai tolak ukur yang lain, makanya angkanya begini. Gitu ya. Tapi ini sekarang kita coba dengan replace saja. Tadi udah ya replace ya, Dah, dicobakan. untuk replace. Iya, harus coba tadi kan Pakai saya balikin lagi tadi. fitur ya, bukan pakai fungsi berarti ya. Mm. Oke. Berarti saya bisa stop share aja, Bu. Ya. Oke, jadi stop share ya, Bu, ya. Nah, yang saya maksud itu adalah replace fungsi sebagaimana yang ada di kajian kita. Makasih ya. Dipanggilnya apa? Sasongko atau Jati? Niel, Bu, Niel. Niel. Nil. Oh iya, Niel, bahasa Niel. Nil jadi Nil. Bahasa Nil. Kalau Nil biasanya Daniel. Bahasa Nil. Apa artinya bahasa Nil ya? Bahasa Nil apa artinya namamu? Itu campuran dari Batak sama Jawa, Bu. Oh gitu. Iya, Bahasanya apa? bahasanya itu dari campur, saya juga lupa. Tapi artinya kalau dicampur itu, kalau dimasukin artinya berkat. Nah, Niel itu dari Batak, Bu, dari Tuhan itu kalau dari bahasa Batak. Oh, bahasa Batak Nil itu Tuhan. Enggak dari Tuhan, Niel, L itu kan besar. Ni-nya itu dari. Oh, oh gitu. Itu artinya bikin terminologi sendiri gitu ya, bukan arti memang bahasa ada kata yang artinya begitu, bukan ya? Jadi ada namanya apa? Istilah atau ya singkatan gitu ya, dibikin akronim ya. Jadi itulah doanya ya, doanya untuk Basanil. Siapa lagi yang mau coba fungsi ya? Fungsi replace yang ada di Excel. Ramzi, bagaimana Ramzi? Udah nyambung belum? Masih berantakan Bu datanya kayak yang awal. Saya lagi coba untuk rapiin dulu. Datanya berantakan yang tadi, seperti Putri. Iya Bu. Sudah bisa? Belum lagi nanya Basanil ini Bu. Tanyanya Putri, tadi Putri yang berhasil. Mana Putri? Oh, Put, ya nggak? Tadi Mbak Sanil nggak nggak berubah gitu, tapi cuma nyaranin. Tapi Putri mengalami langsung dan berubah. Ya nggak Putri? Iya, Bu. Iya, tanya ke Putri. Ternyata Ramzi juga mengalami hal yang sama, tapi malu ya, Itu upaya di dataran. sendiri. Data. Oke, mau dicoba lagi untuk Ramzi? Share screen? oh iya boleh Bu. Oke, share screen sekarang. Siap. Kita sama-sama ya. Tadi kan sudah lihat Putri. Sekarang kasusnya Ramzi. Sama sama kayak tadi ya Bu yang awal-awal. Ya, terus gimana? Ini dia berarti udah coba yang tadi nih percobaan pertamanya Putri belum berhasil Put. Coba Putri bantu Ramzi dan yang lainnya juga ya. Nah, Itu di situ eh, from text. From textnya mana? data, get data itu yang tanda panahnya di diklik. Nah, ada banyak bawahnya. Paling Dilebarin, kiri Ram. Bagian get new query external kalau enggak data. di ini. Di external data. Get external data tanda panahnya diklik. Nanti ada banyak. Lanjut ya. Dibantu Ramzi, Putri dan yang lainnya. Saya ambil minum dulu ya. Terus gimana Niel?
Itu from text Ramji. Oke, from text. Terus yang file awalnya ya COVID. Import. Terus Terus yang my data di checklist. my data. Oke. Terus Next. next. Terus Eh, ini koma coba. Checklist koma. Saya kasih bagian komanya biar dibagi sesuai koma nanti. Terus udah. Nah, itu kan udah kelihatan tuh. Iya, next. Coba next. Finish. Iya. Itu Ini. new. Ini Iya. udah. Oke. Hebat. Oke, thank you Putri Daniel. Itunya coba dipencet dulu Ram, yang bagian date-nya, tagarnya itu, biar dia kebuka. Yang mana nih, Al? Yang bagian date itu Oh, date-nya kena tagar. Coba pencet dulu bawah-bawahnya, coba. Nah, coba di klik 2 kali terus pindah lagi. tik 2 kali. Bisa nggak? Nggak bisa. Oh, harus satu-satu orang. Loh. Sudah berhasil ya, Ramzi? Ya, sudah Ibu. Alhamdulillah. Oke, terima Makasih kasih ya. Ibu. Apa aja tadi yang bantu? Putri dan Mas Anil, Bu. Oh, iya. Terima kasih Putri Daniel dan Basanil. Makasih. Coba kita lihat teman-temanmu yang lainnya. Masih ada yang kesulitan kah? Jadi tadi problemnya di mana? Tadi nggak berhasil. Pertama import atau get data dari teks. Yang kedua apa? Jangan lupa isinya ya kan dia ada preview ya. Anda dipisahkan dengan apa? Ya, dengan koma atau yang lainnya sehingga datanya sudah ketika di preview datanya sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Pisah-pisah per tab ya, per kolom. Dengan apa? Dengan memisahkannya sesuai dengan koma atau titik koma dan lainnya. Oke, untuk yang replace bagaimana? Ada yang bisa? Berarti ketikan. Oke deh. Di sini ya. Sudah masuk ya? Restart required. Masih masih kedengeran suara saya? Masih terlihat apa yang saya share? Masih, Ini Bu. ada problem nih. Komputer saya ada problem.
Mohon maaf Bu, ini kenapa nggak ada suara ya? Tes. Oke. Sudah Ibu. Sekarang bisa? Iya sudah Ibu. Iya, tadi ada peringatan memang laptop saya minta di restart. Oke, sekarang sudah? Iya Bisakah? Bu. Jadi dia pakai function replace untuk mengisi satu sel. Nah, yang mau dia isi itu mau dia ganti dari sel yang mana gitu. Jadi kalau tadi mengganti di kolom yang sama, memang kita cukup pakai find and replace gitu ya. Find and replace, jadi semuanya ganti. Tapi kalau misalkan kita mau isi satu sel dengan data dari sel lain tapi hanya mengganti beberapa kata, maka kita pakai fungsi find. Nah, ini contohnya. City of Regency itu apa sih? City or Regency. City itu kota ya. Regency sama juga kota ya. Regensi setahu saya kabupaten, Bu. Regensi. Hah? Oh gitu ya. Kabupaten. Kabupaten ya. Oke, city itu kabupaten. Berarti kita ngisinya dari mana? Banyak banget ya. Jadi Jakarta Timur, Jakarta apa? Setiap tempat ada kabupatennya. Oh, sorry. Karena ini kan udah gabungan ya. Nggak apa-apa lah, ini contoh aja ya. Contoh misalkan sudah tahu di setiap provinsi itu cuma ada satu, boleh. Nah ini kita misalkan kalau dari tempat lain yang DKI Jakarta, kita mau ambil cuma namanya DK aja gitu ya, DKI Jakarta. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya, dari sel berapa isinya adalah dengan mengganti sel dari yang lainnya yang kita mau sesuaikan. Gitu. Oke, sampai sini bisa replace. Jadi harus ada alamatnya ini ya, yang mau diganti sel yang mana. Oke, masih ada yang bingung nggak? Fungsi replace. Tapi kalau untuk keseluruhan memang yang tadi ya, Daniel ya, Basanil yang contohkan, kita biasanya seperti itu. Kita mau ganti semuanya nih. Nggak ada lagi istilah DKI Jakarta. Adanya DK. Kita ganti find and replace all dokumen. Tapi kalau ini maksudnya kita hanya untuk sedikit-sedikit gitu ya, mengambil nilai dari tempat lain, tapi nilai ininya beda. Angkanya beda. Atau cara penulisannya beda. Baru kita pakai fungsi replace gitu ya. Oke, jadi satu-satu. Oke, satu lagi. Berarti replace B ya. Ada nggak nih? Replace B. Nggak ada sih. Ini dia, ini nggak ya? Sensitif nggak ya? Ya. Kalau nggak ada, biasanya ya nggak ada gitu ya. Tuh. Kan dia kalau dia aktifan bahasa pengeditan yang mendukung DBCS. DBCS-nya database computer science gitu ya. Sebagai bahasa default. Karena ini enggak, jadi enggak ada muncul replace B-nya.
Ya, nanti di Excel kalian, kalau ada bahasa defaultnya sebagai DBCS, baru bisa pakai replace B. Kalau ini cukup pakai replace aja. Gitu ya. Kalau ini nggak ada, nggak ngeling, berarti dia nggak ada. Nah, ini kan contohnya replace ada ya. Nah, maka akan muncul functionnya. Nih, keterangannya. Kalau dia nggak ada, maka dia nanti tidak memanggil fungsi tertentu, jadi anggapnya sebagai teks gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba kita cek dulu ya. Bisa nggak ya yang lain? Cuma dikit kok ya. Kurotul Aini ada? Aini. Aini nggak ada ya? Ya, berarti Aini nggak isi absen ya. Nggak ada kok, nggak nyimak. Felicia Vinka. Felicia, ada? Felicia ada? Nggak ada. Adinda. Adinda adakah? Hadir, Bu. Nah, Saya berhasil. pakai 2 device sih, Bu. Oke. Nah, bisa share screen nggak? Bisa, Ibu. Oke, coba share screen. Anda sudah berhasilkah pakai replace atau replace B? Kebetulan tadi saya lihat itunya functionnya tuh nggak ada replace Bu, adanya regex replace sama replace aja gitu. Ya, replace aja. Boleh sharing ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Hmm, sudah. Ini, Bu. Kamu naruhnya di mana? Ditaruh di bagian M, Bu. Tapi sebentar saya ke atasin dulu. Oke. Ini, Bu. Sama kayak tadi ya, Iya, sama. functionnya. Oke. Kalau kamu ganti i-nya Eh, jadi i-nya jadi i kecil, coba gimana? I-nya jadi I kecil. Yang Ah, mana itu, Bu? DKI, DKI kecil. Ya, jadi ketiga, jadi huruf ketiganya jadi, yang paling ujung nggak kosong, tapi huruf I kecil. Ya, silakan diantar. Pakai kutip nggak dia? Karena string. Petik, petik, petik double. Ya, petik double. Ya, bentar. Ya, berhasil ya. Iya, Ibu, berhasil. Jadi tadi karena nggak ada petiknya, karena kan dia yang nggak ada gitu ya. Nah, kalau dia dianggap sebagai karakter, maka harus Anda tanda petiknya. Teks ya. Baik, Ibu. Anda. Saya stop share ya, Bu. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya sama seperti penugasan yang ada di eh, online learning, data yang tadi Anda ubah tuh seperti tugas yang minggu lalu. Anda cari deskripsi. Apa sih namanya? Statistik deskriptifnya. Masih ingat nggak yang kemarin?
statistik deskriptif untuk mengetahui data minimumnya berapa. Yang kemarin kan datanya nggak ada tuh. Kita pakai data analis ya. Ada di mana? Oke. Kemarin ada di mana? Data analis ada di mana kemarin? Di home nggak ada juga. Create. Harusnya di data ya. Wah, apa belum dimunculin ya? Udah kemarin ya. Yang data analis kemarin ya. Oh, belum ya. Nih ya, yang kemarin kan. Kita ingin munculkan deskriptif statistik gitu ya. Group by kolom. Apa yang mau ini ditampilkannya di new worksheet. Kemudian summary statistik ya. Confidence level for mean. Oke, ini aja. Oke. Nah, dia pasti minta inputnya. Cuma inputnya berapa ini? Sampai panjang. Ini nggak tahu ya sampai ujungnya. Harusnya masih bisa. Mana tadi? Balik lagi. Oke, sudah ya. Labels in first row. Kan ada judulnya ya. Oke. Oh, masih ada non-numeric data toh. Oh, ini. Ini aja kalau gitu. Ini contoh ya, karena deskriptif nggak boleh numerik. Oke. Gitu ya. Nah, ini untuk 3 kolom tadi ya. Total death, total recover, dan total active cases. Nah, ini masing-masing bisa dianalisa juga. Anda bisa buat
grafiknya. Dan Anda juga bisa sebelum buat grafik itu baca datanya, raw raw data. Ini kan datanya masih mentah ya. Kok saya tutup ya? Data yang tadi data mentah, contohnya tadi ya, total masih ada negatifnya dan segala macam. Ya, untuk membaca data mentah itu butuh memahami tadi data. Nah, saya mau sarankan Anda untuk kegiatan membaca data, yang memahami data. Ada prodi statistik adakan kegiatan. Udah nyampe belum Anda? Infonya. Hari ini pendaftaran terakhir nih. 2 hari dia. Data craft ya. Turning raw fact into visual impact. Nah, itu ya. Kemudian D1-nya explore the raw data, raw 2 visualize the story. Ya, ini mirip juga nih dengan materi kita. Jadi saya sangat sarankan kalian ikut gitu ya. Kalau nggak salah sih gratis. Ini online apa offline? Oh, Zoom. Berarti online ya. Tanggal 29 itu hari apa? Sabtu Minggu ya. Linknya saya kasih ke Azza. Saya harap kalian bisa ikut. Nah, ini dia mau jaring apa namanya? Apa namanya? Jaring buat Kesatria Data tahun depan. Nah, Anda juga bisa nanti ikut lombanya Satria Data ya. Setelah ikut ini. Oke. Udah nyampe Azza? Linknya? Sudah Ibu, sudah Nah, dikirim di grup juga. oke, jadi itu materi yang kemarin dengan yang sekarang. Bagus sekali kalau Anda bisa ikut pelatihan tadi 2 hari. Ya, kasih tahu ke saya kalau kalian sudah ikut ya, siapa aja yang ikut. Berarti kan dapat sertifikat ya Azza ya. Gitu. Karena makin banyak data yang Anda pelajari, malah makin mampu Anda untuk memahami data itu. Terus yang kedua, bagaimana Anda memvisualisasi data, ya, kejelian Anda ya menampilkan, maka akan semakin baik. Gitu. Dan itu dilombakan, namanya visual grafis diantaranya. Gitu. Apakah guru nggak perlu ikut, nggak perlu memahami? Perlu, gitu ya. Kalau Anda bisa tampilkan di kelas, ya, Anda bisa presentasikan kebutuhan mengajar Anda, pembelajaran, itu akan bagus. Ya, kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, apalagi dengan data yang bisa dipercaya, gitu ya, data akurat, datanya tepat, gitu ya, visualnya bagus, orang bisa nyambung kan, visual bagus kan orang nyambung kan, kalau visual nggak bagus nggak nyambung apa yang dimaksud, ya. Maka gagasan Anda, ya, ide baik Anda akan bisa difahami orang dan bisa dilaksanakan. Begitu. Jadi penting sekali. Ya, tolong sebaiknya ikut gitu. Ya, karena itu baik untuk Anda. Ya, mendukung mata kuliah ini juga. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Baru replace ya. Minggu depan kita coba sesuai yang di apa namanya online learning. Dan rencananya saya mau Anda agak apa namanya mendalami Python gitu ya. Nanti kita coba ya, memungkinkan atau tidak. Baca datasetnya dengan Python, mengolah datasetnya dengan Python. Rencananya begitu. Ya, karena yang lainnya kan programnya banyak yang berbayar. Kalau berbayar Anda cuma bisa trialnya 2 minggu, ya 2 minggu aja. Ya. Kalau saya pikir ya baiknya kita belajar pakai yang open source ya. Open source software. Jadi kapan aja kita bisa pakai. Kalau berbayar kan kita habis lisensinya atau trialnya udah selesai, kita mau pakai udah bisa gitu kan? Nggak bisa lagi. Gitu. Ya, jadi ada plus minusnya sih memang. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Dibuka kuisnya ya, dibuka kuisnya, kemudian diisi. Kan udah bisa semua ya? Ada yang belum bisa akses online learning? Bisa semua ya? Alhamdulillah. Oke, saya kira cukuplah pertemuan kali ini. Sampai 9.40 ya. Betul, Azah? Oke, Boleh, Bu. sekian. Jangan lupa sering-sering berlatih ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Bagus semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Ibu. kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Sama-sama. Saya lupa share itu ya, print screen. Azah, tolong print screen dulu. Apa? Foto. Foto. Oh, oke. Print screen. Pengok-pengok. Oke. 1, 2, 3. Wait. Layar kedua. Bentar ya, Bu. Ya. Oke. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Dah. Sudah? Dah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.